Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Nurhayanti, NPM 6120034, Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin presentasi tentang hipertensi pada kehamilan. Dan di sini saya tidak sendiri, tentunya dengan rekan saya. Yang pertama ada Nur Aida Rahmawati, Nabila Jamilatul, Titin Susanti, Dwita Nurisa, Silvia Pujirahayu, Tiara Amelia Putri, Diana Puspita, Widi Guniarti, Sarisa Trisa Fitri, dan yang terakhir ada Cici Mulyani. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Nur Aida untuk membacakan materinya. Sus 2. Wanita 24 tahun, G2P1A0, hamil 9 bulan. Datang ke rumah sakit dengan keluhan tekanan darah tinggi 160/110 mmHg. Mulus-mulus, belum dirasakan. Keluar cairan banyak dari jalan lahir, belum dirasakan. Gerak anak masih aktif. Pasien tidak mengeluhkan nyeri kepala hebat ataupun pandangan kabur. Riwayat tekanan darah 140/90 sejak 2 tahun lalu dan lab protein positif 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Nur Aida yang sudah membacakan materi, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila Jamilatul. Kepada Nabila saya persilahkan. Anamnesis, identitas, 1 nama pasien, Nyonya S, umur 28 tahun, suku bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, ibu rumah tangga, alamat Jalan Mawar, status perkawinan menikah. Nama suami, Tuan X, umur 30 tahun, suku atau bangsa Indonesia, agama Islam, pendidikan SE, pekerjaan guru, alamat Jalan Mawar, status perkawinan menikah. Terima kasih kepada Nabila untuk penyampaian materinya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Titin Susanti. Kepada Titin Susanti, saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada pemeriksaan fisik. Yang pertama ada keadaan umum, hasilnya sakit ringan, kesadarannya kompos medis, untuk tekanan darahnya 140/90, dan untuk nadinya 10 kali per menit, respirasinya 28 kali, untuk suhu tubuhnya 37,5 derajat Celcius. Dan di sini juga ada pola fungsi atau kesehatan, atau juga bisa disebut dengan Gordon. Untuk yang pertama, sistem penglihatan, untuk posisi mata normal, simetrisnya juga normal, asimetris kelopak mata normal, dan ptosisnya juga normal. Terima kasih kepada Titin Susanti telah menyampaikan materinya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juwita Nurisa. Kepada Juwita Nurisa saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Juwita Nurisa Rahmawati dengan NPM 61211. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang selanjutnya yaitu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini yaitu jalan napasnya bersih, pernapasannya dengan aktivitas, suara napasnya vesikuler atau bisa disebut normal, menggunakan otot-otot bantu pernapasan tidak. Sirkulasi jantungnya, sirkulasi jantung ini kecepatan denyut apikalnya 80 kali per menit, iramanya tidak teratur. Selanjutnya, kelainan bunyi jantungnya murmur, sakit dadanya tidak, timbulnya tidak ada keterangan, karakternya tidak dijelaskan. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan yaitu keadaan mulutnya bersih, giginya series, memakai gigi palsu tidak. Selanjutnya sistem perkemihan. Sistem perkemihan yaitu ada baak atau buang air kecil pola rutin 3 kali per hari, terkontrol, dan jumlahnya 150 cc. Terima kasih kepada Juwita Nurisa telah menyampaikan materinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diana Puspita. Kepada Diana Puspita saya persilahkan. Untuk poin selanjutnya yaitu kebutuhan dasar khusus. Tentang pertama, ketidaknyamanan, keselamatan, dan cairan. Untuk poin yang pertama, apakah terjadi gangguan kenyamanan sejak kehamilan? Poin kedua, bagaimana cara mengatasinya?
Poin ketiga, apakah hilang dengan pengobatan? Dan poin yang terakhir, apa yang Ibu inginkan dari perawat untuk menghilangkan ketidaknyamanan tersebut? Terima kasih kepada Diana Puspita telah menyampaikan materinya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widi Guniarti. Kepada Widi Guniarti saya persilahkan. Selanjutnya B. Keselamatan. Yang pertama, pergerakan. Kesulitan berjalan, ya, tidak jelaskan karena pertumbuhan janin. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan cara meregangkan kaki dan menegakkan pinggang. Yang kedua, penglihatan. Adakah gangguan penglihatan? Ya, tidak jelaskan berapa jauh gangguan tersebut. Bagaimana ibu mengatasinya? Yang ketiga, pendengaran. Adakah gangguan pendengaran? Ya, tidak. Adakah menggunakan alat bantu dengar? Tidak. Saya ucapkan terima kasih kepada Widi Guniarti telah menyampaikan materinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cici Mulyani. Kepada Cici Mulyani saya persilahkan. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan tekanan darah meningkat. Yang kedua, ada USG. Yang ketiga, hitung darah tepi lengkap, trombosit, eritrosit, serum, urum, protein, retinin, dan asam urat. Yang keempat, ada tes fungsi hati. Dan yang kelima, ada tes fungsi ginjal. Terima kasih kepada Cici Mulyani telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sylvia. Kepada Sylvia saya persilahkan. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tanda vital yang diukur dalam posisi berbaring atau tidur diukur 2 kali dengan interval 6 jam. Yang kedua, laboratorium protein urin dengan kateter atau misket. Biasanya meningkat hingga 0,3 plus 1 hingga 2. Pada skala kualitatif, kadar hematroid menurun, BJ urin meningkat, serum kreatinin meningkat, urin asid biasanya kurang dari 7. Yang ketiga, berat badan peningkatannya lebih dari 1 kilo. Yang keempat, tingkat kesadaran, penurunan GCS sebagai tanda adanya kelainan otak. Yang kelima, USG untuk mengetahui keadaan janin. Yang keenam, NST untuk mengetahui kesejahteraan janin. Terima kasih kepada Sylvia telah menyampaikan materinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Kepada Tiara saya persilahkan. Usulan 1, rencana intervensi monitor perubahan tiba-tiba atau gangguan mental, kontinu lemas, bingung, letargi, pingsan, observasi adanya pucat, cyanosis, kulit belang dingin lembab, catat kekuatan nadi perifer, kaji homa nyeri pada dengan desiroflaksi, tanda betis posisi eritema, sidema, dorong latihan kaki aktif atau pasif, pantau pernapasan, kaji fungsi ginjal, catat anoreksia, penurunan bising, muntah atau usus mual, distensi abdomen, konstipasi. Selanjutnya ada usulan 2, menganjurkan penderita untuk tidur miring ke kiri, menganjurkan pasien untuk melakukan ASI secara teratur sesuai dengan kehamilan. Terima kasih kepada Tiara telah menyampaikan materinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tarisa. Kepada Tarisa saya persilahkan. Penata laksanaan yang pertama, anjurkan melakukan latihan isomatik dengan istirahat yang cukup. 2. Hindari konsumsi garam yang berlebih. Yang ketiga, hindari kafein, merokok, dan alkohol. Yang keempat, diet makanan yang sehat dan seimbang. Yang selanjutnya, lakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan janin dengan USG. Lalu selanjutnya pemeriksaan aktivitas fisik, dan yang terakhir adalah kolaborasi pemberian antihipertensi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan mengenai hipertensi pada kehamilan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup presentasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.